Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Andi Wijaya Indrawan dari Departemen Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang video pembelajaran keterampilan klinik tentang manajemen pembebasan jalan nafas. Kita ketahui bahwa oksigen merupakan unsur yang sangat penting bagi tubuh manusia. Kekurangan oksigen dapat diakibatkan karena tidak patennya jalan nafas yang bisa menyebabkan kematian. Sehingga dibutuhkan waktu yang sangat cepat untuk melakukan pengenalan secara dini tanda-tanda adanya gagal nafas, sehingga kita mampu melakukan secara cepat dan tepat pembebasan jalan nafas itu agar memberikan hasil yang maksimal. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama tentang manajemen pembebasan jalan nafas. Langkah yang pertama kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, selang suction, tabung suction yang akan disambungkan dengan regulator vakum atau penghisap, oksigen atau regulator oksigen, ambu bag, Jackson Reeves. Selain itu ada kanul suction, kasa, masker anestesi dengan berbagai ukuran yang nanti akan disesuaikan dengan wajah pasien, laryngeal mask airway, nasopharyngeal airway, oropharyngeal airway atau biasa disebut dengan gudel dengan berbagai ukuran, dispo atau squeeze polisese untuk cuff selang ETT, laryngoskop berupa gagang dan bilahnya berbagai ukuran. Selanjutnya stetoskop, ETT atau endotracheal tube, collar neck, plester untuk fiksasi, dan jeli serta handspoon. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan initial assessment, yaitu kita menilai dari airway, breathing, dan sirkulasi. Di airway kita evaluasi dengan menilai apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak patennya jalan nafas. Dari breathing kita evaluasi dengan cara look, listen, and feel yang kita lakukan secara simultan sambil melakukan pembebasan jalan nafas. Dengan kita melihat adanya pengembangan dada, listen kita mendengar adanya suara pernafasan, dan feel kita merasakan hembusan nafas serta sirkulasi kita raba denyut arteri karotis. Jika ada kelainan, kita lakukan pembebasan jalan nafas dengan tanpa alat, yaitu melakukan triple airway maneuver berupa head tilt. Kita letakkan telapak tangan di dahi dan memberikan sedikit tekanan. Di chin lift, kita letakkan jari telunjuk dan jari tengah di dagu sambil mengangkat dagu ke atas. Dan ini kontraindikasi pada trauma servikal. Selanjutnya kita lakukan jaw thrust, yaitu letakkan jari tengah dan telunjuk di bawah sudut mandibular dan mengangkat ke atas. Dan tetap perhatikan kontrol servikal. Selanjutnya kita melakukan pembebasan jalan nafas dengan menggunakan bantuan alat, yaitu kita bisa menggunakan dengan bantuan oropharyngeal airway dengan menyiapkan sebelumnya berbagai ukuran yang disesuaikan dengan ukuran pasien. Pertama, kita sudah memasang handspoon dan menentukan ukuran oropharyngeal airway yang sesuai dengan cara mengukur jarak dari mulut ke sudut posterior mandibular pasien. Berdasarkan ukuran pasien, maka kita menggunakan gudel yang berwarna kuning. Selanjutnya kita membuka mulut pasien dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk bersilangan atau lakukan ekstensi kepala secara hati-hati bila tidak ada kecurigaan fraktur servikal, dan kita memasukkan dengan arah ujung pipa mengarah ke atas atau palatum. Saat ujungnya telah melewati puncak lidah, kita memutar arah pipa 180 derajat dan memasukkannya secara perlahan sehingga lidah sudah tertopang. Dan selanjutnya kita lakukan penilaian ulang jalan nafas pasien dengan menilai ulang look, listen, dan feel. Selanjutnya adalah teknik pemasangan nasopharyngeal airway, di mana kita sudah menggunakan sarung tangan dan memilih ukuran pipa nasofaring yang sesuai dengan mengukur jarak dari ujung hidung ke sudut mandibular. Sebelumnya kita harus menilai dan mengevaluasi apakah ada kontraindikasi untuk pemasangan dari nasopharyngeal airway ini.
Untuk ujung dari pipa nasofaring, kita arahkan ke arah septum nasi dan masukkan secara perlahan mengikuti lengkungan alamiah dari basis atau lantai hidung yang sudah diberikan jeli sebelumnya. Setelah sudah masuk, kita menilai kembali jalan nafas pasien dengan loop, listen, and feel, dan kita lakukan fiksasi. Setelah kita sudah melakukan semua teknik pembebasan jalan nafas, namun kita masih mendapatkan pernafasan pasien belum adekuat, sehingga kita perlu tindakan pemberian bantuan ventilasi. Yang pertama, kita memastikan alat berupa gudel sudah terpasang dengan baik. Setelah itu, kita siapkan masker berbagai ukuran, dan kita memilih yang sesuai dengan ukuran wajah pasien, sehingga nantinya akan meminimalisir terjadinya kebocoran dari masker. Pegang masker dengan tangan kiri. Bagian hidung dari masker yang berbentuk runcing ditempatkan menutupi dari hidung pasien. Masker dipegang dengan ibu jari dan telunjuk, sedangkan 3 jari lainnya diletakkan pada tulang mandibular pasien, sehingga membentuk huruf C, dan kita menarik mandibula ke atas dengan memperhatikan kontrol servikal. Selanjutnya sambung dengan cambuk back atau Jackson Ribs, dan ini merupakan teknik the single hand atau one hand one person. Selanjutnya, pemberian oksigen dengan melakukan ventilasi. Ventilasi diberikan dengan kecepatan kurang lebih 10 hingga 12 kali per menit dengan menyesuaikan tidal volume pasien, sambil kita evaluasi ulang dengan melihat apakah perkembangan dada dari pasien sudah ada. Untuk teknik lainnya, yaitu the two hand atau two hand two person, dilakukan dengan 2 orang penolong, di mana teknik ini biasa kita lakukan jika ada kesulitan dengan menggunakan 1 tangan, sehingga kita membutuhkan bantuan dari teman. Dengan 2 orang penolong, usahakan penolong yang lebih berpengalaman atau lebih senior berada pada posisi yang memegang masker, sedangkan yang satu di bagian pemompaan. Prinsipnya sama dengan teknik 1 tangan, namun masker kita pegang dengan kedua tangan dengan memperhatikan teknik C-clamp. Ketika kita sudah melakukan pembebasan jalan nafas dan melakukan pemberian ventilasi, namun kita menilai pernapasan dari pasien belum adekuat, sehingga kita bisa melakukan tindakan definitif selanjutnya yang lebih invasif, yaitu tindakan intubasi endotracheal. Sebelum kita melakukan intubasi endotracheal, kita sudah mempersiapkan alat dan bahan sebelumnya, yaitu ETT atau pipa endotracheal tube dengan berbagai ukuran, stylet atau introducer, dispos 10 cc, jeli, plester atau perekat, dan laringoskop. Kita memilih ukuran endotracheal tube yang sesuai dengan ukuran pasien. Idealnya pasien laki-laki dewasa dengan ukuran 7,5 hingga 8 mm dan perempuan dewasa 6,5 hingga 7. Periksa balon pipa endotracheal tube dengan membuka sedikit pembungkus ETT-nya dan menarik udara pada spoit, dan kita memberikan udara dari dispos 10 cc dan masukkan ke dalam katup balon pipa, dan kita mengecek apakah ada kebocoran dari balon ETT. Apabila tidak ada kebocoran dan sudah aman, kita kembali mengeluarkan atau mengaspirasi udara yang sudah kita berikan sebelumnya. Setelah itu kita memberikan jeli di sekitar ujung dari pipa endotracheal tube. Bila stylet atau introducer ingin kita gunakan, maka berikan sedikit pelumas pada stylet dan masukkan ke dalam lumen dari pipa endotracheal, namun kita sebaiknya memastikan ujung stylet tidak melewati dari ujung pipa endotracheal. Selanjutnya, siapkan gagang dan berbagai ukuran bilah laringoskop yang nanti akan dipilih sesuai dengan ukuran pasien yang akan diintubasi.
Berikan preoksigenasi yang cukup dengan bantuan ventilasi back valve mask sebelum melakukan prosedur intubasi. Sambungkan bilah laringoskop dengan gagangnya dan mengecek cahaya dari laringoskop berfungsi atau tidak. Posisikan kepala pasien dengan sniffing position. Pegang laringoskop dengan tangan kiri, buka mulut pasien dengan teknik cross finger. Masukkan bilah laringoskop dari sudut kanan mulut dan susuri hingga kedalaman mendekati ujung bagian lidah yang terlihat sambil menggeser lidah ke arah kiri. Masukkan pipa endotracheal ke dalam mulut dari sisi kanan secara perlahan dan mengarahkan pipa masuk ke dalam plika vokalis. Jika stylet terpasang, ketika ujung pipa telah melewati plika vokalis, tariklah perlahan-lahan stylet dari lumen pipa endotracheal tube. Kembangkan cup dalam ETT secukupnya dan sambungkan pipa ETT dengan back valve mask, Jackson Rees atau sumber oksigen lainnya dan lakukan pemberian ventilasi sambil melihat perkembangan rongga dada. Lakukan auskultasi pada hemitoraks kanan dan kiri untuk memastikan kedalaman dari pipa ETT dengan mendengar bunyi pernafasan yang simetris, dan dilakukan juga pada abdomen untuk mengecek apakah pipa sudah di dalam trakea atau bukan. Selanjutnya kita memasang kembali oropharyngeal airway dan lakukan fiksasi ETT dengan menggunakan plaster. Baiklah, jadi yang harus diperhatikan pada keterampilan kali ini yaitu kita harus mampu melakukan initial assessment secara cepat agar kita dapat menilai tanda-tanda gagal nafas serta melakukan pembebasan jalan nafas secara cepat dan tepat berdasarkan indikasi dan keadaan pasien agar memberikan hasil yang lebih maksimal, dan kita harus melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih memadai. Sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.